SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Saya. SD Mugel. Saya. SD Mugel. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi. Selamat bergabung anak-anakku, sahabat Mugab semuanya, kelas 1, 2, dan 3. Acara akan segera kita mulai ya. Mohon segera bersiap di depan layar handphone atau laptopnya masing-masing. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, Ustazah sampaikan peraturan selama mengikuti Zoom Guest Teacher kali ini ya. Ya, yang pertama, Ustazah harap kalian tidak melakukan coret-coret ketika nanti pematerinya share materi ya. Dan semuanya Ustazah harap berpakaian rapi, memakai seragam, tapi Ustazah lihat tadi sudah rapi semuanya, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah siap mengikuti guest teacher ya. Nah, duduknya nanti juga yang sopan ya anak-anak ya. Duduk yang baik, yang tertib, yang sopan. Dan videonya Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan on ya videonya. Ya, biar Ustazah juga bisa lihat kalian yang cakep-cakep. Dan untuk sementara nanti audionya akan di-off-kan dulu ya anak-anak ya. Dan akan Ustazah nyalakan lagi jika dibutuhkan. SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Saya. SD Mugel. Saya. SD Mugel. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi.
Ustazah sampaikan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, sambil menunggu yang lain, Ustazah mohon kalian mempersiapkan kertas dan spidol ya. Ya, untuk keperluan kita nanti mau bikin apa masih rahasia. Siapkan ya kertas dan spidol, terserah mau kertas warna-warni atau kertas warna putih juga boleh, spidol warna-warni, spidol hitam juga boleh. Dan selamat bergabung juga untuk Kak Nurur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat bergabung Kak Nurur. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak boleh sambil ikut nyanyi ya. Ini jingle terbaru SD Mugep, Sekolah Ramah Anak. Di SD Mugep tercinta yang ramah, bersih, indah, dan juga berakhlak mulia. Kita senang, semua nyaman, orang tua pun jadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugeplah tempatnya berada. Di SD Mugep tercinta yang ramah, bersih, indah, dan juga berakhlak mulia. Kita senang, semua nyaman, orang tua pun jadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugeplah tempatnya. Sekolah ramah anak, SD Mugeplah tempatnya. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Mari acara kita pada pagi hari ini kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Oke, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak semuanya. How are you today? Iya, alhamdulillah baik-baik semua. Semuanya terlihat semangat, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang hari ini fine. Kalian tadi alhamdulillah I'm fine. Yang fine coba diangkat jempolnya sambil senyum. Tata pengen lihat nih semangatnya anak-anak SD Mugep kelas 1 sampai kelas 3. Wah, udah siap semua nih sepertinya. Iya. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Ustadz-Ustadzah wali kelas dan juga untuk anak-anakku semuanya, anak-anak hebat dari kelas 1 sampai kelas 3. Selamat bergabung juga untuk Kak Nurur, pemateri kita hari ini. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita diberikan Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dalam acara Guest Teacher dengan tema Sekolahku Kebanggaanku. Wah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Gurunya baru, beda dengan ustadz-ustadzah yang biasanya mengajar kalian. Pasti penasaran kan? Iya. Ustadzah sampaikan susunan acara kita pagi hari ini ya, anak-anak ya. Nah, acara kita yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kita akan melihat bersama video kurikulum vitae dari Kak Nurur. Yang ketiga, kita akan bersama-sama menyimak pengalaman dari Kak Nurur yang merupakan alumni SD Mugep dan juga alumni S2 University of Melbourne, Australia. Wah, hebat sekali. Baik, sebelum kita mulai anak-anak, kita baca basmalah bersama-sama dulu yuk, biar acara kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo semuanya baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pintar, meskipun Ustazah nggak mendengar suara kalian, tapi Ustazah bisa lihat dari gerakan bibirnya siapa yang baca dan siapa yang enggak. Ustazah harap hari ini semuanya mengikuti acara Guest Teacher dengan tertib ya anak-anak ya. Siap? Wah, itu juga sudah ada yang menyiapkan kertas tadi yang Ustazah minta ya, kertas sama spidol udah ditunjukin. Buat yang belum, sambil disiapkan ya anak-anak ya, kertas dan spidol. Nanti Ustazah
Ustazah kasih tahu untuk apa itu ya. Sekarang disimpan dulu. Ya, Ustazah Mar'ah akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam kegiatan guest teacher kali ini. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama yuk video kurikulum VT dari Kak Nurul. Wah, itu tadi video kurikulum VT dari Kak Nurul. Ya, nanti kita akan berkenalan lebih jauh ya dengan Kak Nurul. Kalau dilihat dari video tadi, Kak Nurul ini kuliahnya di luar negeri loh anak-anak. Wah, hebat ya. Prestasinya juga banyak. Coba Ustazah pengen tahu sih siapa yang nanti kalau udah besar pengen jadi orang yang sukses. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, pinter. Siapa yang pengen kuliah di luar negeri kayak Kak Nurul? Angkat tangan tinggi-tinggi coba. Oh, semuanya pengen. Oke, kalau gitu Ustazah doakan deh semoga yang kalian pengen semuanya terkabul. Semuanya nanti jadi orang sukses, bisa kuliah di luar negeri dan berprestasi. Amin. Oke, anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Nurul, cerita pengalaman yang menginspirasi tentunya ya, kita tunjukin dulu yuk ke Kak Nurul semangatnya anak-anak SD Mugep. Kita tepuk semangat dulu boleh? Tapi harus level 10 ya semangatnya ya. Oke. Iya level 10. Harus semangat banget. Coba 1 kali tepuk semangat. Ha. Ha. Yeay. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Anak-anak hebat. Udah siap mendengarkan cerita dari Kak Nurul? Nanti setelah Kak Nurul menyampaikan materinya, kalian juga boleh bertanya sama Kak Nurul, pengen tahu tentang kuliah di luar negeri itu gimana caranya. Nah, boleh ya. Nanti sambil materinya diperhatikan dengan baik, biar nanti bisa menyiapkan pertanyaan. Oke, udah siap semuanya ya? Biar nggak lama-lama. Sekarang langsung saja kita dengarkan materi dari Kak Nurul. Kepada Kak Nurul, disilakan. Ya, terima kasih Ustazah Mar'ah. Ini langsung share screen aja ya. Udah bisa lihat semuanya screen-nya? Sorry. Oh, bentar. Oke. Kak Nurul, mohon maaf, barangkali Ya. kalau di-share screen kan dari sini, buat apa-apa ya? Bisa dibantu share screen dari sini. Oh, jadi gimana? Oh, ini slide-nya tapi ada yang baru. Gimana dong? Iya, Kak Nurul bisa Mau mengaktifkan dikirim yang itu. versi paling barunya dulu. Oke. Bisa Apa? menonaktifkan fitur yang buat coret-coret itu, Kak. Nah, itu gimana ya? Gimana sih?
PPT-nya bisa dikirim Kak bisa dikirim ke kita yang baru. Nanti biar dibantu share screen. Oke, ke Ustazah Madinah aja berarti. Bentar ya. Sorry. Oke, sambil menunggu, anak-anak sudah menyiapkan kertas dan spidolnya. Ustazah mau cek lagi ya. Sudah disiapkan belum ya? Oke, udah banyak yang siap. Penasaran nggak nih? Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Iya, Kak Nurul itu tinggalnya di Australia loh, anak-anak. Nanti kalian bisa tanya-tanya, siapa yang pengen ke Australia? Iya, kalau Australia itu terkenalnya dengan hewan apa ya yang sering dibahas ya? Kalau Australia itu identiknya dengan hewan apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, coba Dewangga, Dewangga, Dewangga. Dewangga dari Tiga Brilian. Kanguru. Kangguru katanya Dewangga. Betul tak teman-teman? Betul? Iya, betul sekali. Pengen nggak ke Australia? Siapa yang pengen ke Australia? Ustazah juga pengen. Semoga nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya kalau pandeminya udah selesai. Ya, untuk anak-anak SD Mugab juga semoga bisa nyusul Kak Nurur. Iya, bisa nyusul Kak Nurur kuliah di luar negeri. Boleh di Australia atau boleh di negara lain. Pengennya kemana ya selain Australia? Iya, pasti kalau kuliah di luar negeri pasti seru ya anak-anak ya. Bisa sekalian jalan-jalan. Iya, semoga nanti anak-anak hebat SD Mugeb bisa kuliah di luar negeri semuanya. Tapi nggak boleh lupa sama Ustadz-Ustadzah ya. Kayak Kak Nurul ini meskipun udah kuliah di luar negeri, tapi tetap kembali ke sini buat nyapa kalian semua, menyapa adik-adik kelasnya ya. Karena dulu Kak Nurul juga sekolahnya di SD Mugeb. Oke, udah siap semuanya? Oke, monggo Kak Nurul bisa dilanjutkan. Oke. Mana tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nurul mulai ya. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semuanya sehat ya, insya Allah. Semoga Alhamdulillah. juga pandemi ini segera berakhir, jadi adik-adik bisa sekolah tetap muka lagi. Pasti bosen kan sekolahnya dari rumah. Nah, jadi sebelumnya seperti yang udah dikenalin sama Ustazah Mar'ah tadi, nama aku Nurur, panggilnya Kak Nurur aja ya, biar nggak terlalu tua gitu kesannya. Next. Jadi dulu Kak Nurul juga sekolah di SD Muhammadiyah GKB. Udah lama banget sih ya, tahun 2000 kayaknya. Itu adik-adik belum lahir ya. Dan sekarang alhamdulillah baru aja lulus dari University of Melbourne. Kira-kira Melbourne itu di mana? Tadi udah dikasih tahu ya sama Ustazah ya. Di Australia. Ini juga salah satu hewan asli nih Australia.
Tahu nggak ini hewan apa? Tuh, tahu apa? Ada yang angkat tangan ya? Koala, iya bener tuh koala. Jadi sekarang tuh Kanurur sama keluarga Kanurur masih tinggal nih di Australia. Tepatnya di kota Melbourne. Next. Jadi mungkin sebelum masuk ke materi ini Kanurur mau bagi-bagi foto sedikit ya di kota Melbourne. Ini waktu itu Kanurur sama keluarga lagi berkunjung nih ke kebun binatang di Australia. Di sini kebun binatangnya kita bisa kasih makan kanguru sendiri. Terus next. Nah, kalau ini foto-foto di kota Melbourne-nya aja ya. Jadi ini bisa dilihat nih banyak banget burung-burung. Jadi kalau di Melbourne itu eh, nggak ada kucing liar. Kalau di Indonesia kan banyak banget ya kucing-kucing liar. Kalau di sini tuh adanya burung. Di mana-mana tuh ada burung. Terus yang gambar yang tengah ini ada tempat parkir umum sepeda. Jadi orang-orang lebih suka naik sepeda. Nggak ada yang naik sepeda motor di sini. Semuanya naik sepeda karena lebih ramah lingkungan, terus sama naik transportasi umum paling ya. Kalau gambar yang kanan ini kayak salah satu pantai di Australia nih yang terkenal. Next. Hmm. Oh ya, ini kalau di Australia tuh banyak banget taman-taman besar. Jadi ini salah satu taman gede yang ada di Australia. Biasanya orang-orang sini suka banget piknik, duduk-duduk di rumput, atau cuman kayak baca-baca buku, dengerin musik, karena udaranya juga sejuk banget. Gitu. Next. Nah, ini foto terakhir sebelum masuk ke dalam materi ya. Jadi ini waktu itu lagi musim dingin, ada ice skating outdoor. Jadi Kak Nurul sama keluarga datang ke sini nyobain. Oke, next. Nah, jadi mungkin mulai cerita ya gimana sih bisa sampai sekolah di Australia gitu. Next. Halo. Iya Kak Nurur, masih terdengar jelas kok di sini. Iya, agak ini ya agak putus-putus ya. Udah dengar sekarang? Udah. Sudah Kak? Oke, jadi awalnya tuh emang mulai dari mimpi dan cita-cita ya. Jadi waktu Kanurur masih kecil tuh Kanurur tuh ingin banget nih sekolah di luar negeri kan kalau ngeliat foto-fotonya kan bagus ya. Ingin banget deh kayak kapan-kapan bisa nih sekolah di luar negeri. Nah, terus waktu Kanurur SMA, Kanurur cari informasi tentang pertukaran pelajar. Ternyata waktu itu ada eh, 2 minggu ke Australia juga, tapi beda kota ya. Terus coba deh daftar aja, mungkin lolos seleksi. Akhirnya, alhamdulillah Kak Nurul bisa lolos seleksi dan waktu itu berangkat ke Australia. Nggak lama sih, cuma 2 minggu. Di sana Kak Nurul tuh benar-benar ikut masuk kelas SMA di sana, jadi ikut-ikut benar-benar ikut kayak gimana sih kalau misalnya di sana tuh sistem ngajarnya gimana, gurunya ngajarnya gimana. Terus kan teman-temannya bule ya pakai bahasa Inggris. Nah, setelah itu Kak Nurul benar-benar pingin nih nanti harus bisa kuliah di luar negeri. Akhirnya yang Kak Nurul lakukan, Kak Nurul tuh tulis cita-cita Kak Nurul di kertas
kertas, terus tempel di kamar tidur. Jadi setiap bangun tidur, Kak Nurul tuh ingat kalau Kak Nurul punya mimpi harus bisa kuliah di luar negeri. Jadi tiap hari tuh semangat belajar. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik punya cita-cita atau mimpi, ditulis aja ya biar nggak lupa. Ya. Next lagi. Ntar muncul foto. Nah ini juga salah satu, ini taman terbesar di Australia nih, di kota yang waktu itu SMA kan Nurul ke sana, namanya kota Perth. Ah, bisa dilihat kan ini kayak banyak orang-orang suka piknik, duduk-duduk di sini gitu. Next. Nah, kalau misalnya udah nulis mimpi ya, sekarang tugasnya tuh nyari cara gimana ya supaya bisa meraih mimpi ya kan. Kira-kira karakter apa sih yang harus ditanam dari kecil supaya mempermudah kita buat meraih mimpi. Nah, ini Kak Nurul coba rangkum, jadi ada 4 karakter utama ya menurut Kak Nurul. Yang pertama tuh disiplin. Disiplin tuh gimana sih? Jadi di sini Kak Nurul bagi jadi 2. Next. Yang pertama tuh disiplin belajar. Nah ini jadi simpelnya sih disiplin belajar itu bagi waktu yang seimbang ya buat belajar sama bermain. Jadi nggak terlalu sering belajar karena belajar terus nanti pusing kepalanya. Tapi juga nggak terlalu sering bermain. Contoh simpelnya kalau misalnya lagi di sekolah nih, lagi pelajaran, ya fokus dengerin Bapak Ibu guru neranginnya supaya pelajarannya masuk. Jangan ngobrol sama temennya atau coret-coret gitu ya. Nanti kalau misalnya mau main kan ada waktu istirahat, jadi waktu istirahat boleh main, uh, jajan di kantin gitu ya. Itu juga berlaku buat di rumah. Jadi kalau di rumah jangan main terus, ada waktu buat belajar. Kalau pengalaman Kak Nurul dulu sih waktu SD tuh pernah suka banget main PlayStation. Akhirnya tiap pulang sekolah tuh Kak Nurul main PlayStation terus sampai sampai tidur, nggak pernah belajar. Diingetin sama mama, kayak nggak dengerin lah, pokoknya mau main aja. Pada waktu itu udah mau minggu ujian ya. Akhirnya kerasa banget nih waktu itu nilainya jelek. Terus Kak Nurul ngerasa malu kan daripada semester sebelumnya. Jadi Kak Nurul sadar kalau memang kita nggak bisa nih kita main terus, emang harus ada waktunya untuk bermain. Tuh. Next. Nah ini juga penting nih disiplin beribadah. Jadi kan kita sebagai muslim tuh harus melaksanakan kewajiban. Nah, itu kewajibannya apa? Sholat 5 waktu, baca Al-Quran, apalagi puasa, terus sedekah juga penting. Kalau dulu waktu Kanur SD itu ada namanya buku rajin. Sekarang masih ada nggak? Iya. Pokoknya tuh Kanur dulu jadi tiap hari kan ngisi tuh si buku rajinnya. Jadi bisa ngeliat tuh perkembangan kita kan. Kayak misalnya hari ini masih sholatnya tuh bolong 2. Jadi besok-besoknya harus bagus lagi dong nambah kayak jadi 4 gitu ya, bolanya 1. Nanti next lagi harus bisa 5 waktu gitu ya. Terus penting juga baca Al-Quran dan berdoa sama Allah semoga dimudahkan untuk meraih mimpinya gitu. Dan menurut Kak Nurul tuh sedekah juga penting ya karena kalau misalnya kita ngebantu orang dengan sedekah nanti suatu saat kalau kita butuh bantuan itu akan ada orang yang ngebantu. Next. Sebelumnya tadi. Nah, ini informasi aja. Jadi waktu itu di kampus nih ada aula besar banget di tempat ujian, bisa sampai 1.000 orang di sini. Terus dilihatkan tuh mejanya, ada jaraknya, terus ada nomor-nomornya. Jadi setiap itu udah ada nomor duduknya sendiri. Nah, meskipun di sini banyak orang ya, tapi yang ngawasin juga banyak. Jadi jangan harap ya ngobrol sama teman atau nyontek karena kalau misalnya ketahuan nyontek tuh
benar-benar diambil langsung ujiannya terus nilai 0 dan nggak ada remedi, jadi ya udah gagal aja. Next. Nah, ini juga penting nih. Jadi selain disiplin, kita juga harus berteman. Jadi mencari teman yang banyak. Karena kalau misalnya kita punya banyak teman, kita bisa saling sharing kan, berbagi pikiran, berbagi pendapat gitu. Terus misalnya kayak masih bingung dengan ngobrol sama teman, bisa jadi terinspirasi. Oh, ternyata aku mau jadi pilot, oh, ternyata aku mau jadi dokter, kayak gitu. Dan kalau misalnya berteman tuh juga nggak cuma untuk main ya. Kalau dulu kan Nurul tuh bikin kelompok belajar gitu. Jadi waktu SD berlima atau berenam itu biasanya kita belajar bareng di rumah salah satu rumah kita gitu. Terus kayak sharing-sharing misalnya Kak Nurul masih nggak ngerti nih pelajaran bahasa Inggris hari ini apa gitu. Ya Kak Nurul nanya ke teman Kak Nurul, mungkin kan teman Kak Nurul ada yang lebih ngerti. Jadi kita saling ngajarin. Baliknya juga kalau misalnya teman Kak Nurul ada yang nggak ngerti terus Kak Nurul ngerti, ya Kak Nurul ngajarin gitu. Pakai guru les juga boleh. Terus kan sekarang pasti banyak kayak tugas-tugasnya tuh tugas-tugas kelompok gitu ya. Jadi belajar nih untuk diskusi. Ini salah satu kegiatan di sekolah Kak Nurul di Australia. Jadi ini ceritanya sih lagi presentasi tentang tugasnya tuh, di depan teman-temannya. Kalau di sini sih jarang banget tugas sendiri ya. Jadi tugasnya tuh selalu kelompok. Jadi kita harus belajar untuk diskusi dengan baik. Jangan sampai waktu lagi diskusi tuh malah berantem sama temennya, tugasnya nggak selesai. Next. Nah, ini yang ketiga, berani bertanya dan berkompetisi. Mungkin adik-adik di sini sekarang kayak lebih berani ya dibanding waktu kakak dulu SD. Kalau dulu sih kakak ngerasanya perbedaannya sekolah di Indonesia dan di luar negeri itu mayoritas kalau di Indonesia tuh suka malu buat nanya. Guru juga dulu sih malu-malu ya nanyanya. Jadi kalau misalnya guru nanya, kayak ada yang mau nanya gitu, paling angkat tangan cuma satu orang ya, atau bahkan ada yang nggak nanya. Tapi kalau misalnya di sini tuh semangat banget murid buat bertanya, bahkan kayak hampir satu kelas itu bisa angkat tangan. Jadi gurunya bingung mau nunjuk yang mana nih gitu. Kan nggak mungkin kan ditunjuk semuanya. Selain bertanya tuh juga berkompetisi ya. Kalau pandemi gini gimana ya? Kalau dulu sih kan banyak lomba-lomba di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi disesuaikan aja sama kesukaannya. Misalnya suka menggambar gitu. Terus coba aja nih ikut lomba menggambar. Kalah kalah menang itu terakhir ya. Yang penting tuh kita punya pengalaman dulu gitu. Gak harus akademik sih, bisa non akademik kan banyak tuh lombanya. Kalau pengalaman Kanurur tuh Kanurur emang dari dulu tuh suka matematika. Nah, jadi Kanurur waktu ada SD tuh suka banyak ada lomba-lomba, Kanurur daftar aja. Ya nggak selalu menang, maksudnya sering kalah gitu kan. Cuman dengan sering ikut lomba kita bisa dapat pengalaman jadi tahu nih oh ternyata soal-soal yang keluar tuh kayak gini terus misalnya tahu kayak kurangnya tuh di materi yang ini gitu. Jadi bisa belajar lagi dan seingat Kak Nurul dulu juga Bapak Ibu guru di SD Mugep tuh sangat mendukung murid-muridnya ya buat ikut lomba ya bahkan kayak selalu nemenin gitu sampai ke tempat lombanya selalu ngajarin jadi ya alhamdulillah sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu guru selalu support adik-adik semua gitu. Next. Nah, ini yang terakhir itu rajin membaca. Jadi nggak harus baca buku yang susah-susah ya, apalagi misalnya adik-adik masih kelas 1, 2, 3 gini, baca buku ringan dulu aja dari buku cerita. Kalau kan dulu tuh suka banget baca komik sama baca buku cerita bergambar gitu, karena kan banyak gambarnya ya, jadi bacanya enak gitu. Terus mulai dari situ mulai nyoba deh baca novel yang tipis-tipis akhirnya terus berkesempatan buat bisa baca buku ensiklopedia anak. Nah, di situ kan banyak banget ilmu yang bisa kita dapat ya, kayak macam-macam hewan,
terus macam-macam tumbuhan, ada planet-planet di luar angkasa gitu. Jadi dengan membaca tuh intinya kita bisa dapat ilmu banyak dan nanti pun kalau adik-adik sampai besar tuh sangat membutuhkan ya kemampuan buku membaca, apalagi waktu SMP, SMA, kuliah tuh kan bukunya tebel-tebel tuh. Jadi harus nih latihan dari kecil buat sering membaca gitu. Next. Nah, ini foto salah satu perpustakaan di Sekolah Kanurur nih di Melbourne. Perpustakaannya gede banget sih memang ya. Di sini kayak banyak meja-meja, biasanya murid-muridnya tuh belajar atau ngerjain tugas di sini. Dan pasti bisa pinjam buku sih. Terus yang di kanan bawah ini fotonya tuh kayak ada ruangan khusus, itu bisa dipinjem nih sama murid-muridnya buat belajar kelompok gitu. Jadi banyak ruangan-ruangan kayak gini. Next. Nah, jadi dari 4 karakter tadi, disiplin, apalagi ya berteman, terus apalagi berani bertanya, berkompetisi, sama rajin membaca, itu insya Allah bisa ngebantu adik-adik buat menghadapi tantangan baru nanti kalau misalnya adik-adik udah masuk SMP, SMA, atau kuliah. Tuh, next. Kira-kira apa sih tantangannya ya, yang kalau misalnya nanti masuk ke sekolah baru gitu? Nah, yang pertama sih ini menurut Kak Nur ya, itu kita pasti harus menyesuaikan diri kan dengan lingkungan yang baru. Apalagi kalau nanti beda kota atau beda negara gitu kan. Kan beda-beda temannya berubah lagi. Jadi kalau Kak Nur dulu tuh pertama kali yang Kak Nur rasain waktu SMP. Jadi Kak Nur kan SMP di Surabaya. Ternyata tuh nggak ada nih teman-teman Kak Nur dari SD Mugep yang masuk SMP situ. Jadi Kak Nur tuh sendirian banget. Kak Nur nggak punya teman. Terus bingung kan, aduh gimana ya nggak punya teman sendirian. Jadi kayak berapa hari awal-awal tuh kayak nggak ngobrol sama siapa-siapa. Terus kan teman-temannya udah punya teman sendiri dari SD-SD gitu, SD-nya mereka. Ya akhirnya yang Kak Nur lakukan harus berani nyapa teman baru. Ya udahlah nyapa dulu aja, pokoknya biar ada teman ngobrol gitu kan. Terus juga kalau misalnya nanti di luar negeri kan temannya dari berbagai negara, jadi harus berani buat ngajak ngobrol duluan gitu. Next. Nah, ini juga harus belajar menghargai apa sih? Menghargai perbedaan nih. Jadi kalau misalnya sekarang adik-adik di SD Mugep kan paling mayoritas semuanya dari Gresik ya. Terus semuanya beragama Islam gitu. Jadi punya kesamaan gitu kan. Nanti kalau misalnya berkesempatan nih sekolah di luar negeri, pasti teman-temannya tuh dari berbagai macam negara. Jadi nggak cuma di Australia doang ya misalnya. Kan Nurul sekolah nih di Australia. Temen tuh nggak cuma dari Australia, ada dari India, ada dari Cina, ada dari Filipina, dari Amerika, dari Eropa, pokoknya macam-macam deh semuanya tuh di satu kelas gitu kan. Dan pasti bahasanya beda, terus punya budaya yang berbeda, habis itu agamanya juga beda. Jadi ya kita harus bisa menghargai, jangan sampai gara-gara berbeda tuh jadi malah berantem gitu. Kalau Kak Nur pengalamannya sih pernah kayak waktu itu belajar kelompok kan, tapi yang muslim cuma Kak Nur sendiri, yang lain nggak muslim. Nah, terus waktu itu udah masuk waktu sholat kan, jadi ya mau nggak mau Kak Nur harus bilang nih Kak Nur mau sholat. Dan teman-teman Kak Nur tuh menghargai ya Kak Nur sebagai muslim, jadi ya udah sholat dulu aja nggak apa-apa 20 menit, nanti balik lagi gitu nyusul. Nah, begitu pula sebaliknya kita juga harus menghargai nih kayak mereka punya eh, misalnya punya apa ya kayak urusan lain misalnya harus beribadah gitu ketika kita lagi belajar kelompok ya kita boleh gitu itu ya nggak apa-apa ibadah dulu aja gitu. Next. Nah ini salah satu foto teman-temannya Kanur waktu di sini ya di kelas gitu jadi dilihat kan nih banyak banget ini ada yang bule ada yang India ada yang em, Filipin pokoknya macam-macam deh ada yang China jadi satu kelas nih kita sharing-sharing menurut Kanur tuh eh, menarik banget ya karena kita bisa tahu kayak budaya mereka gimana bisa saling cerita kayak mereka nanya kayak makanan di Indonesia gimana sih gitu mereka juga pasti cerita makanan di negara mereka gimana gitu. Next.
Nah, ini yang terakhir, yang ketiga dan juga penting ya, itu belajar mandiri. Kalau misalnya sekarang kan mungkin adik-adik masih tinggal sama orang tua, terus kalau butuh apa-apa masih disediain sama mama sama papa gitu ya. Nanti kalau misalnya adik-adik berkesempatan untuk sekolah di luar kota ataupun di luar negeri kan adik-adik sendiri, jadi harus bisa nih sendiri, pokoknya semuanya bisa ngelakuin sendiri, bisa nyuci baju sendiri, bisa bersih-bersih sendiri, bisa masak sendiri. Nah, kalau misalnya dari kecil sih nggak, apa ya, bisa dimulai sebenarnya, tapi nggak usah susah-susah dulu gitu. Mungkin bisa bangun pagi, bantuin mama lipat selimut, atau kayak siapin buku pelajaran sendiri kalau mau berangkat sekolah. Next. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin bisa dilakukan ya sama adik-adik gitu, kayak ini bantuin cuci baju, bantuin bersihin rak buku, bantuin sapu atau buang sampah sendiri gitu. Jadi memang itu bisa dimulai dari kecil, sedikit-sedikit aja, nggak usah yang capek-capek gitu. Next. Udah. Jadi mungkin itu aja yang Kak Nurul bisa sampaikan. Nggak lama-lama ya, soalnya adik-adik kayaknya ngantuk kalau misalnya kelamaan ceritanya. Ya udah, terima kasih Sada udah memberikan kesempatan untuk Kak Nurul untuk cerita. Oke, terima kasih Kak Nurul. Anak-anak kasih aplaus dong buat Kak Nurul. Yeay. Iya. Banyak sekali ya yang bisa kita petik dari ceritanya Kak Nurul, tentang pengalamannya Kak Nurul bisa sampai kuliah di luar negeri. Tadi apa aja coba karakter yang harus dibangun anak-anak biar bisa jadi orang yang sukses yang disampaikan Kak Nurul tadi. Ada disiplin belajar, ya, disiplin beribadah, harus berani berteman, ya, berteman, bertanya, berani bertanya, dan juga berani berkompetisi, ya. Terus juga yang terakhir rajin membaca. Itu harus diterapkan ya Kak Nurul ya, benar nggih? Biar bisa jadi orang yang sukses, jadi anak hebat nanti ya. Oke, selanjutnya Ustazah berikan kesempatan untuk anak-anak semuanya untuk bertanya kepada Kak Nurul. Boleh tanya apa aja sama Kak Nurul. Boleh tanya tentang cerita di Australia, gimana keadaannya atau gimana, terserah ya. Boleh. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan raise hand. Oke. Langsung Ustazah pilih ya. Dari ada Mbak Mayasa Humaira. Iya, Mbak Mayasa. Kelas berapa Mbak Mayasa ya? Satu Al-Malik. 1 Al-Malik. Oke, silakan Mbak Mayasa boleh tanya. Mau tanya apa ke Kak Nurul? Ustazah, kalau kuliah di Inggris gimana? Oh, kalau maksudnya di negara lain gitu, di Inggris. Oh, Mbak Ya, Mayasa pengen kuliah di Inggris. Hmm. Oke. Oke, Kak Nurul boleh dijawab pertanyaannya. Mungkin bisa dikasih tips buat Iya, jadi Mayasa. sebenarnya sama aja ya kalau misalnya mau kuliah di negara lain juga, di Australia, di Inggris, atau di Amerika. Pokoknya yang tadi Kak Nurul sampaikan, kalau bisa tuh mulai ditanam nih karakter-karakter yang tadi. Jadi itu berlaku untuk semuanya kalau misalnya mau kuliah dimanapun gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak Mayasa ya, udah, seperti terima yang tadi. kasih. Iya, sama-sama. Jadi, Sama-sama. iya Mbak Mayasa udah menerapkan nih yang tadi dibilang sama Kak Nurul, harus berani bertanya. Good job Mbak Mayasa. Oke, selanjutnya dari kelas 2.
Perwakilan dari kelas 1 sudah, kelas 2 siapa ya? Oke, karena tadi udah cewek, sekarang saya pilih yang cowok ya. Mas Azmi, Albana, 2 adenium. Semangat sekali sepertinya. Mau nanya apa Mas Azmi? Australia itu jauh, biayanya juga mahal, Tah. Langsung jawab ya. Iya Kak, silahkan. Iya. Jadi sebenarnya sekarang banyak banget beasiswa yang ada. Jadi nanti dibiayai, contohnya ada namanya beasiswa dari negara lah ya. Jadi nanti negara yang bayarin. Jadi adik-adik nanti bisa daftar. Kalau misalnya mau kuliah di luar negeri bisa daftar. Terus harus semangat ya daftarnya, nanti kan banyak apanya ya, banyak tesnya gitu. Kalau misalnya bisa lolos sampai akhir tuh bisa nanti adik-adik berangkat ke sana nggak pakai bayar apa-apa. Jadi dibayar sama negara biaya sekolahnya, biaya hidupnya gitu. Jadi kalau memang mau ke luar negeri tapi nggak apa ya, nggak ngeluarin biaya apa-apa, ya coba Kasih. daftar beasiswa. Banyak kok, ada beasiswa dari, kalau di Australia sendiri ya, ada beasiswa dari pemerintah Indonesia sama ada dari Australia gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nah gitu ya Mas Azmi ya. Kalau pengen kuliah ke luar negeri, pokoknya tips dari Kak Nurul tadi diterapkan semuanya. Rajin belajar, rajin beribadah. Nah kalau itu semuanya udah diterapkan, kalau Mas Azmi pinter nanti nggak usah khawatir, banyak jalan yang akan bisa dilewatin ya. Bisa dapat beasiswa juga itu katanya Kak Nurul. Oke, terima kasih Mas Azmi pertanyaannya. Terakhir Sama. dari kelas 3. Iya, iya, iya. Wah, semuanya pada semangat nih Kak Nurul. Pengen tanya-tanya semua nih. Iya, Saya jadi hebat bingung nih milihnya. pada berani nanya. Siapa ya? Siapa yang kelas 3 nih? Oh, ya. Hmm. Yang Oke, Fatin Mas Asam Ibrahim tidak. Zain, 3 confident. Mas Baim, mau Oke. nanya apa Mas Baim? Mana ya? Iya, silakan. Baim? Bentar, Oke. aku mikir dulu. Oh, masih mikir, masih bingung mau nanya apa Mas Baim? Kayaknya banyak banget yang pengen ditanyain ya, Kalau sampai kuliah, bingung. Pengen nanya apa Mas Baim? kalau kuliah dari kalau kuliah di Rusia gimana? Gimana Mas Baim? Coba wajahnya dilihatin, biar Ustazah kelihatan. Gimana tadi pertanyaannya? Halo? Kalau Oke. kuliah dari di Rusia gimana? Oh, kalau kuliah di Rusia. Iya. Kalau kuliah di Rusia gimana? Tadi sudah dijawab sama Kak Nurul ya. Ya, tipsnya tadi berlaku kalau kalian mau kuliah di mana aja. Boleh di Inggris, di Rusia, di Italia, dimanapun. Sama ya Kak Nurul ya? Iya, sama. Oke. Satu lagi deh dari kelas 3. Di Italia tahu. Pertanyaan yang lain ya. Siapa ya? Mbak Uril, coba Mbak Uril dari 3 Brilian. Kak Nurul sekolahnya di mana? Kak Nurul sekolahnya di mana? Iya gitu Mbak Uril ya.
Oke. Boleh Iya, dijawab Kak jadi Nurur? ya, jadi sekarang Kak Nurul ini lagi sekolah S2 di Australia, di Melbourne tuh. Kalau dulu waktu kecil ya SD-nya kayak kalian nih di SD Muhammadiyah GKB gitu. Iya, dulu Kak Nurur kuliah SD-nya juga di SD Mugep anak-anak sama kayak Mm-mm. kalian. Jadi kalian juga harus optimis ya, nanti bisa nyusul Kak Nurur kuliah ke luar negeri. Kan sama-sama dari SD Mugep, oke? Iya. Oke. Saya Nah, bosan. tadi Kak Nurul sudah menyampaikan ke kita ya anak-anak ya, kalau punya mimpi harus diapain? Ditulis ya, biar nggak lupa dan biar kita semakin semangat untuk mewujudkan mimpi kita. Nah, sekarang tadi Ustazah minta kalian untuk menyiapkan kertas dan spidol, sudah disiapkan? Sudah? Sekarang Ustazah minta kalian untuk menuliskan mimpi kalian di kertas yang sudah kalian siapkan. Atau cita-cita, ya. Cita-cita, nanti kalau udah besar pengen jadi apa? Ditulis yang besar ya. Ditulis yang besar di kertasnya, nanti ditunjukin ke Ustazah satu-satu. Yang besar ya tulisannya, biar Ustazah kelihatan. Oke, boleh ditulis dulu. Pengen kuliah ke luar negeri, boleh. Ayo, Ustazah tunggu ya. Pinter nih, tadi udah disiapkan sendiri, udah menulis sendiri, udah menerapkan juga yang katanya Kak Nurul. Tadi kan katanya Kak Nurul harus mandiri ya. Jadi anak yang pinter, yang hebat harus mandiri. Ayo coba kita praktek langsung yuk. Ustazah penasaran nih, apa ya mimpinya anak-anak hebat SD Mugep? Sudah? Yang sudah selesai boleh ditampilkan ke layarnya anak-anak. Boleh diangkat kertasnya ditunjukin. Oke, nah biar Kak Nurul juga bisa lihat nih. Oke, ada yang pengen jadi dokter anak, Mbak Amalia. Mbak Kalisa Jilan pengen apa itu ya? Tulisannya yang besar anak-anak. Apa-apa yang adik-adik kelas 1, tulisnya yang besar ya. Iya, biar nanti semakin semangat. Mimpinya juga harus besar, harus tinggi. Harus optimis. Pokoknya yang tadi dibilang sama Kak Nurul harus diterapkan. Disiplin belajar, beribadah, berteman, bertanya, berkompetisi, dan rajin membaca. Itu semuanya udah terangkum semua tuh ya. Ada yang jadi dokter hewan. Oke, dokter hewan Mbak Kansa Konita. Mumpung banyak yang ikut hari ini ya nanti semuanya bareng-bareng mengaminkan ya. Semakin banyak yang mendoakan, semakin cepat terwujud. Iya tuh, ada yang jadi dokter anak, ada yang jadi presiden. Wah, hebat-hebat ya Kak Nurur ya. Iya, ini Cita-citanya ada anak-anak. yang jadi mau jadi pilot, ada jadi Iya. arsitek juga. Gitu. Kalau sudah selesai semua ditampilkan di layarnya masing-masing, kita foto bareng ya. Ya, semuanya ditampilkan, diangkat kertasnya, senyum, harus senyum optimis yang kalian tulis itu akan terwujud suatu saat nanti. Oke.
Sekali lagi. Astronot. Oh, pinter. Ada yang kuliah di Jepang. Mm-mm. I Ada yang want mau to jadi be a guru kayak pilot. Ustadz Sada. Good. Oh, ada yang jadi duta besar juga. Luar biasa. Sudah ya. Oke, senyum lagi, senyum lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu nanti ditempel di kamar tidurnya kayak Kak Nurur tadi. Ya benar ya Kak Nurur ya? Benar. Jadi tiap bangun tidur sama mau tidur kelihatan terus. Oh, aku pengen jadi pilot. Berarti apa ya yang harus aku lakuin biar cita-citaku tercapai? Kayak gitu ya. Harus semangat ya mencapai cita-citanya. Are you ready? Yes. Kurang semangat, harus lebih semangat level 10. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, hebat sekali anak-anakku kelas 1 sampai 3. Iya, materi dari Kak Nurur tadi juga luar biasa ya anak-anak ya. Setelah kita mendengarkan Kak Nurur tadi, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan insya Allah kita terapkan semuanya ya di rumah ya. Meskipun di rumah, sekolah di rumah, atau sekolah di sekolah nanti kalau udah masuk harus tetap diterapkan. Oke? Iya, terima kasih untuk Kak Nurur yang sudah meluangkan waktunya, membagikan cerita inspiratifnya kepada kita semua. Dan terima kasih juga untuk anak-anak hebat yang sudah mengikuti guest teacher kali ini dengan tertib, dengan pinter semuanya. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang juga mendampingi Ananda selama kegiatan guest teacher berlangsung. Baik, acara guest teacher kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di guest teacher selanjutnya. Sebelum itu, mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anak-anak. Sampai bertemu lagi di kegiatan guest teacher selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.